Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 28 Januari 2023. Pesta wajib Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di situ, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamulah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini?" Angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, para murid, kita semua ini sungguh manusia. Kita lemah dan kadangkala bahkan meragukan Tuhan. Dan di sini para murid yang dipilih oleh Tuhan sendiri pun mengalami keraguan. Ini berarti bahwa untuk percaya ini butuh proses juga. Untuk yakin kepada Tuhan ini butuh waktu juga. Dan semoga kita boleh untuk bertekun, untuk belajar semakin percaya kepada Tuhan. Dan semoga kita yang manusia ini mau melihat Tuhan yang kuasa, yang tak terbatas. Dan kita ini manusia sangat terbatas, maka kita membutuhkan Tuhan yang tak terbatas. Maka kita perlu belajar percaya, karena percaya ini juga butuh proses. Yang pertama, takut itu boleh, namun jangan sangat takut, terlalu takut. Nah, ini jangan sampai, karena ada Tuhan. Dan semoga kita merasakan proses percaya ini, bahwa kita ini tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, menemani, melindungi, dan memberkati hidup kita. Yang kedua, kita sebagai manusia memang lemah, namun Allah adalah yang kuasa. Allah akan menyempurnakan, memberkati hidup kita. Maka seringkali sebagai manusia kita merasa tidak mampu, merasa sangat berat menjalani kehidupan. Maka kita semestinya segera untuk mengandalkan Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan, agar Tuhan berkarya dalam hidup kita. Di dalam kerendahan hati kita mohon campur tangan Tuhan, dan semoga Tuhan berkehendak berkarya di dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam hidup ini sungguh kadangkala kita tergoda untuk
menggunakan hal-hal duniawi, apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa dengan apa yang kita miliki, apalagi kalau punya uang banyak, punya kuasa, punya jabatan, seperti tidak membutuhkan Tuhan. Semoga kita sadar itu semua tidak menjamin. Kita harus tetap yang utama, yang prioritas adalah Tuhan. Dan semoga Tuhan menjadi andalan hidup kita. Dan Tuhan selalu mewarnai langkah hidup kita. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan dan menerangi hidup kita. Dan semoga dengan demikian kita boleh selalu berada di dalam rahmat, kasih karunia, dan keselamatannya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.